Saat Bapak Ibu berkunjung ke rumah terapi homeschool TML atau terapi alam di Jonggol, pasti akan melihat anak-anak yang tidak pakai alas kaki, padahal berjalan di lintasan rumput, tanah, bahkan bebatuan. Oke, kali ini kita akan membahas kenapa siswa TML tidak pakai alas kaki. Mereka pakai terapi grounding. Nah, ini namanya grounding. Rumah terapi homeschool TML merupakan tempat belajar bagi anak autisme. Konsep belajar yang kami pahami adalah perubahan pada kapasitas yang tadinya tidak tahu jadi tahu, dan kapabilitas yang tadinya tidak bisa jadi bisa yang disebabkan oleh pengalaman. Lalu siapa yang memberikan atau menciptakan pengalaman tersebut? Tentu kita sebagai orang tua ataupun terapis itu sendiri. Oleh karena itu, biarkan anak eksplor lingkungan sekitarnya, jangan sampai terkungkung di ruangan ataupun di rumah. Salah satu pembelajaran atau pengalaman terapeutik yang bisa didapatkan saat belajar tanpa alas kaki atau yang disebut dengan grounding atau earthing. Nah, TML menggunakan teknik ini. Jadi, grounding terapi adalah teknik terapi yang bertujuan untuk meregulasi ulang aliran elektrik di tubuh seseorang dengan aliran elektrik yang diberikan bumi. Bermanfaat sekali untuk mengurangi nyeri, meningkatkan mood posture, menurunkan stres dan cemas dengan berjalan tanpa alas kaki. Khusus pada autisme, grounding bermanfaat sekali untuk memberi stimulasi sensori seperti taktilnya. Mungkin jika Bapak Ibu perhatikan anaknya kenapa ya jalannya jinjit atau merasa jijik gitu saat menginjak yang lembek-lembek atau yang keras-keras. Nah, berarti itu ada masalah di sensornya. Maka bisa banget cobain terapi ini, grounding, jalan-jalan tanpa alas kaki. Sebenarnya grounding ini bisa dilakukan di mana sih? Jadi grounding itu bisa dilakukan di lingkungan sekitar seperti taman-taman yang ada rumputnya. Jadi nanti melewati tekstur yang keras, lembek seperti lintasan rumput, bebatuan, atau bahkan lumpur. Nah, itu bisa banget untuk dilakukan grounding. Mungkin awalnya 1 kali, 2 kali itu masih menangis karena itu cemas. Ada perasaan cemas, aku tidak pernah menginjak yang hal seperti ini. Jadi dia merasa cemas, masih nangis, merengek-rengek. Tapi itu tidak perlu khawatir karena itu hanya rasa cemas. Mungkin perlahan-lahan dia akan menerimanya, akan terbiasa, maka terapi itu akan berlangsung dengan baik. Harus berapa lama sih grounding ini dilakukan? Jadi mungkin bisa selama 1 jam di setiap harinya, di pagi atau sore hari tanpa alas kaki, sambil memperkaya pengetahuannya. Misal di saat jalan-jalan menuju taman, sambil berjalan-jalan, sambil labeling. Kalau misalkan ada kucing, nah ini kucing. Kalau misalkan ada mobil, motor, kasih tahu ini mobil, motor. Maka itu juga akan menjadi sebuah terapi yang lebih efektif antara anak dan orang tua tentunya. Nah, ini yang disebut dengan grounding terapi. Terapinya nggak pakai alas kaki. Anak nangis saat grounding terapi nggak apa-apa banget. Itu mungkin lagi cemas. Percobaan 2 kali mungkin nggak nangis. Cobain terus ya. Banyak orang tua yang memiliki anak spesial, memiliki permasalahan, misalnya mereka tinggal di suatu tempat di luar Jawa atau di luar kota yang tidak ada layanan profesional untuk autisme. Sementara mereka ingin menangani edukasi dan terapi secara mandiri, mereka tidak punya ilmunya. Untuk itu, maka TML sudah mendesain program yang disebut SEFTA, Strategic Family Therapy for Autism. Di SEFTA, setiap orang tua diberikan training, dengan demikian setelahnya tidak hanya tahu, tapi juga mampu untuk memberikan terapi autisme bagi anaknya di rumah secara mandiri. Jika Anda penasaran dengan SEFTA, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini.